Malam. Ada mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat. Yes, 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 yes. Sukses. Semangat belajar hari ini. Semangat, karena ini hari terakhir. Oke, semangat ya, harus semangat. Selalu semangat. Harus semangat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Istidzali doa. Wahid isnin arba'ah arba'ah. Belum. Ada sikap doanya yang baik. Udallah jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islam Muhammadin nabiyya Rabbah zidni ilma wa tudni fahma Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Sudah siap belajar? Sudah siap, Us. Oke, sekarang mikrofonnya dimatikan dulu semua. Yang baru gabung bisa menulis nama dan nomor absen di kolom chat. Kenapa Mas Gusti? Ustazah tadi kok keluar, kenapa? Iya, tadi itu wifi-nya terputus. Ya, maaf ya. Oke, kita mulai untuk review tematik hari ini. Yang baru gabung bisa menulis namanya di kolom chat ya. Oke, hari ini kita akan mereview tematik yang ada di tema 1, subtema 1 dan matematika. Oke, yang pertama kita bahas tentang bahasa Indonesia dulu. Nanti untuk PH tematik tema 1, subtema 1, bahasa Indonesianya adalah tentang pokok pikiran, ide pokok, dan gagasan pokok. Jadi, tiga ini itu sama ya artinya. Pokok pikiran, ide pokok, gagasan pokok itu sama. Artinya, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi kalau ada satu paragraf pasti punya satu pokok pikiran, ya. Ingat.
Satu paragraf pasti punya satu pokok pikiran, inti dari bacaan tersebut ya. Nah, cara mencari ide pokok, ingat kalau ide pokok itu biasanya terdapat di akhir, di awal, atau ada di akhir dan di awal. Bisa persis dengan bunyi kalimat utama, bisa persis. Tapi ada bacaan juga yang diambil dari sebagian kalimat utama. Artinya tidak persis. Jadi ringkasannya, ringkasan dari kalimat utama. Dan yang ketiga, bisa juga dengan menyimpulkan sendiri dari isi paragraf atau membuat kalimat sendiri. Jadi, kalau pokok pikiran itu tidak harus sama persis, tapi kadang-kadang itu bisa sama persis dengan kalimat utama. Kadang-kadang juga bisa ringkasan dari kalimat utama, bisa juga dengan kalimatmu sendiri, dengan simpulan isi paragraf, ya. Nah, kemarin untuk latihan soal kemarin yang bahasa Indonesia, yang nomor 2, kan ada kalimat utama, ada pokok pikiran, ada kalimat penjelas. Nah, walaupun kalimat utama dan pokok pikirannya itu sama, tapi harus tetap ditulis ya. Kalau kalimat utama selalu persis dengan ada yang dibacaan. Tapi kalau pokok pikiran bisa sama, bisa tidak ya. Oke. Selanjutnya kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Ini adalah kalimat yang dalam paragraf berisi uraian atau tambahan informasi. Biasanya kalau pokok pikirannya ada di awal paragraf, berarti kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Ya. Jadi, kalau kalimat penjelas itu kalau disuruh menyebutkan 2 atau disuruh menyebutkan 3 ya harus ditulis semua, ya. Nah, bunyinya, kata-katanya persis dengan yang ada di bacaan. Ini untuk kalimat penjelas. Nah, ciri-ciri kalimat penjelas atau kalimat pengembang kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama, menggunakan penjelasan, lalu tidak berdiri sendiri tanpa kalimat utama. Yang ketiga, biasanya menggunakan itu, biasanya menggunakan tersebut, atau dan sebagainya. Ini ciri-ciri dari kalimat penjelas. Selanjutnya, ini contoh, ini soal yang kemarin, soal yang nomor 1. Ikan mempunyai organ khusus yang dapat membantunya dalam berenang, yaitu gelembung renang. Organ ini bentuknya mirip balon atau gelembung yang ada pada tubuh ikan. Gelembung ini berfungsi untuk memudahkan ikan mengapung dan bergerak di dalam air. Nah, kalimat utama, ingat kalau kalimat utama itu bunyinya persis dengan yang ada di bacaan. Nah, untuk kalimat utama bacaan ini adalah ikan mempunyai organ khusus yang dapat membantunya dalam berenang, yaitu gelembung renang. Ya, ini adalah kalimat utama. Nah, ternyata pokok pikirannya juga sama dengan kalimat utama. Jadi ditulis lagi ya, walaupun sama tetap ditulis lagi. Sedangkan kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan pokok pikiran. Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi yang kalimat kedua dan ketiga ini adalah kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelasnya misalnya ada 4, ya ditulis semua ada 4 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang kalimat utama dan pokok pikiran. Error. Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Sebentar error. Us, untuk besok live skillnya Google Meet enggak, Us? Enggak. Apa ini? Untuk skillnya Ma. bisa tidak pakai Google Meet ya.
Oke, ada yang mau bertanya tentang bahasa Indonesia ini? Ada yang mau bertanya? No, tidak. Sudah ya, sudah jelas ya. Oke, kalau sudah, Ustazah lanjutkan untuk review PPKN. Nah, PPKN nanti tentang nilai-nilai Pancasila. Kalian harus hafal nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai Pancasila yang pertama. Berarti tentang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Sikap-sikapnya bagaimana, kalian harus tahu. Nah, sila pertama itu lambangnya adalah bintang. Ingat-ingat, lambangnya sila pertama adalah bintang. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila 1, tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberi kesempatan orang lain beribadah. Kalau ada temannya atau saudaranya atau tetangganya sedang beribadah, tidak boleh diganggu. Itu adalah contoh sikap sila pertama. Oke, selanjutnya, kalau nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini nilai sila kedua. Siapa yang tahu lambangnya sila kedua? Lambangnya apa? Lantai. Lantai. Oke, good. Jadi kalau lambang sila kedua adalah rantai emas. Nah, kalau nilai-nilainya berarti ini tentang kemanusiaan. Tentang apa ini ya kan, kegiatan kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah sila kedua. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, tidak memilih-milih teman, saling membantu dan menolong antar sesama, menjenguk orang sakit. Ini adalah sila kedua. Lambangnya rantai emas ya. Selanjutnya, nilai persatuan Indonesia sila ketiga, gotong royong ya, cinta tanah air, rela berkorban, memajukan persatuan dan kesatuan. Nah, kalau sila ketiga itu adalah lambangnya pohon beringin ya. Lambangnya pohon beringin. Contohnya gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain, bangga menggunakan barang-barang dalam negeri, mementingkan kepentingan bersama, dan selalu menjaga kerukunan dimanapun. Kalau di sekolah, contohnya berarti harus rukun dengan teman. Kalau di rumah, berarti harus rukun dengan adik, dengan kakak, ya. Itu adalah sikap sila ketiga. Selanjutnya sila keempat. Siapa di sini yang tahu bunyi sila keempat? Bunyinya gimana sila keempat itu? Mas Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, good Mas Raffi. Ingat, kalau ditanya tunjuk jari dulu, raise hand dulu. Nanti kalau Ustazah tunjuk, baru dinyalakan mikrofonnya ya. Oke, good. Sekarang kalau sila keempat, ya sila keempat itu yang dibacakan Mas Rafiq tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat. Lambangnya adalah kepala banteng. Kepala banteng itu adalah lambang dari sila keempat. Nah, sikapnya musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, lalu tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Dan yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Itu adalah sikap sila keempat. Ya, ingat lambangnya adalah kepala banteng. Oke, lanjut ke sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya adalah yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, menghargai hasil kerja keras orang lain. Yang ketiga adalah adil kepada sesama, adil kepada semua orang.
Nah, yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, menolong dan menghargai orang lain. Oke, kalau lambang sila kelima apa? Siapa yang tahu? Raise hand dulu. Oke, Mbak Sabita dulu, Mbak Kansa dulu. Padi dan kapas. Apa? Padi dan kapas, Us. Padi dan kapas. Oke, good. Jadi lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Ini adalah lambang sila kelima. Sikapnya kalau bersalah ya diberi sanksi. Kalau ada kesalahan diberi hukuman yang adil. Itu sikap sila kelima. Tidak memandang bulu ya, harus adil. Lalu berperilaku adil, tidak pilih kasih. Menghargai hasil karya orang lain, memuji karya teman. Misalnya teman kalian membuat karya yang bagus, puisinya bagus, atau membuat gambarnya yang bagus. Jadi kalian memujinya yang baik. Itu sikap sila kelima. Hemat. Selanjutnya, sikap hemat itu juga sikap sila kelima. Tidak boros. Harus membeli barang-barang yang perlu saja, yang diperlukan saja dibeli. Kalau yang tidak perlu atau yang sudah punya tidak perlu membeli. Itu adalah sikap sila kelima. Dan yang terakhir, merawat fasilitas umum, tidak merusak fasilitas umum. Ini juga sikap sila kelima. Oke, mungkin ada pertanyaan tentang PPKN, tentang Pancasila, sikap-sikap Pancasila. Sudah jelas? Udah. Oke, Ustazah lanjutkan. Sekarang Ustazah bahas tentang organ gerak hewan yang ada di mata pelajaran IPA. Kemarin, yang soal latihan kemarin ada beberapa yang perlu dikoreksi sama Ustazah. Kan soalnya alat gerak manusia yang alat gerak aktif. Kalau pertanyaannya alat gerak aktif, berarti jawabannya cukup satu saja, otot, ya. Kalau pertanyaannya alat gerak pasif, maka jawabannya tulang, gitu ya. Jadi, kalau pertanyaannya alat gerak pasif, jawabannya tulang. Kalau pertanyaannya alat gerak aktif, jawabannya adalah otot. Nah, lalu sistem gerak pada hewan. Ada dua jenis hewan. Yang pertama vertebrata atau memiliki tulang belakang. Yang kedua adalah alat gerak hewan invertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Contohnya kalau vertebrata burung alat geraknya adalah sayap. Gimana Mas Gusti? Manusia termasuk vertebrata enggak? Kan vertebrata itu khusus untuk hewan. Hanya hewan vertebrata dan invertebrata. Ya kan? Kalau kamu masuk vertebrata berarti nanti manusia juga termasuk hewan dong. Bukan ya, manusia itu semua itu punya tulang belakang ya. Ustazah lanjutkan. Untuk contoh hewan vertebrata yang pertama adalah burung. Burung itu punya alat geraknya yaitu sayap untuk terbang ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, contoh untuk vertebrata itu hewan mamalia atau hewan yang menyusui, hewan yang melahirkan. Contohnya kucing, kelinci, sapi, paus, lumba-lumba itu adalah hewan vertebrata atau punya tulang belakang. Nah, kalau kelinci, alat geraknya adalah kaki. Kakinya bisa untuk melompat ya. Selanjutnya, ikan. Ikan juga termasuk hewan vertebrata, dia punya tulang belakang. Kalau ikan, alat geraknya adalah sirip dan ekor. Kalau sirip itu gunanya untuk menggerakkan tubuhnya ke arah depan, belakang, atau memutar. Sedangkan ekor adalah untuk keseimbangan.
biar dia nggak oleng. Biar dia nggak oleng, makanya dia punya ekor itu. Ya, biar seimbang. Makanya kalau ikan ekornya masih sehat, ekornya masih baik, dia renangnya kan bisa seimbang ya, lurus ini. Tapi kalau ekornya mungkin sakit, tulang ekornya rusak, dia jadi miring-miring gini, nggak bisa seimbang. Jadi kalau fungsinya sirip untuk bergerak, untuk berenang, kalau ekornya itu untuk keseimbangan. Selanjutnya, reptil. Reptil kadal, contohnya kadal, buaya, ular, itu dia juga termasuk vertebrata. Kalau kadal sama buaya dia bergerak menggunakan kaki. Kalau ular dia alat geraknya adalah perut. Dia kan merayap atau melata. Gimana Mas Rafif pertanyaannya? Us, hamster itu mamalia tuh, Us. Apa? Hamster itu mamalia. Iya, hamster itu mamalia. Hamster, marmut kan dia melahirkan, dia menyusui. Berarti Berarti dia punya aku mamalia. mamalia, Us. Oke, saya lanjutkan ya. Gimana Mas Gusdi? Us, ikan cara belok arahnya gimana, Us? Apanya? Belok arah. Hewan Apa apa? itu ubah arahnya itu loh, ikan. Kalau renang, Us. Ikan toh? Ikan ya. Ya, ikan kan langsung ini, siripnya kan dia bisa memutar. Langsung belok ini kan, langsung belok. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kayak kamu mendayung, saat mendayung kan ada tekniknya. Jadi yang tahu ya ikan, ikan punya tekniknya sendiri. Biar bisa ke kanan, biar bisa ke kiri. Ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Tadi kalau reptil itu ada kadal, ada buaya, ada ular. Kalau kadal sama buaya dia alat geraknya kaki. Nah, kalau ular alat geraknya adalah perut. Jadi dia bergeraknya menggunakan perut. Dia bergeraknya kan merayap atau melata. Nah, tulang badan pada ular terdiri atas ratusan tulang belakang dan dibalut dengan otot-otot yang sangat lentur dan kuat sehingga dapat bergerak meliuk-liuk. Dia bisa berjalan meliuk-liuk menggunakan badannya. Itu karena ototnya dia lentur ya. Makanya dia bisa bergerak elastis. Oke, selanjutnya amfibi. Amfibi, kata. Dia juga contoh vertebrata. Ya, amfibi itu adalah hewan yang hidupnya di dua alam, yang di darat dan di air. Jadi dia bisa hidup di darat, dia juga bisa hidup di air. Itu adalah amfibi. Contohnya adalah kata. Kata bergerak menggunakan tungkai kaki. Gimana Mas Rafif? Us, kura-kura itu ikut jenis amfibi atau ikan, Us? Iya, kura-kura juga bisa amfibi karena kura-kura kan bisa hidup di air, juga bisa hidup di darat. Amfibi contohnya juga kura-kura boleh. Oh iya iya iya, iya. Nyam. Oke. Selanjutnya siput. Siput juga termasuk hewan vertebrata. Dia punya tulang belakang ya. Organ gerak kaki, perut berbentuk pipih dan lebar. Fungsi kaki perut pada siput untuk bergerak dan berpindah tempat. Maaf, untuk siput ini invertebrata ya, dia tidak punya tulang belakang. Contohnya yang tidak punya tulang belakang atau invertebrata itu belalang, alat geraknya kaki dan sayap. Lalu ada juga ubur-ubur. Ubur-ubur ini alat geraknya adalah otot ya. Dia bergerak maju. Ubur-ubur mengambil air ke dalam otot, kemudian menyemprotkannya keluar dari belakang tubuh mereka. Coba kalian perhatikan di sini gambarnya ubur-ubur. Dia bergerak menggunakan otot. Ingat alat gerak ubur-ubur adalah otot. Oke, selanjutnya
Nah, pembahasan soal IPA yang kemarin. Alat gerak aktif manusia dan hewan. Nah, di sini kan gerak aktif. Berarti jawabannya otot. Kalau alat gerak pasif, jawabannya adalah tulang. Ya. Oke, yang kedua, hewan vertebrata adalah. Di sini kan ada titik-titik, di sini juga ada titik-titik. Jadi jawabannya ada dua. Yang pertama, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, kucing, burung juga bisa. Jadi kalau ada titik-titiknya seperti ini ada dua, jawabnya juga ada dua ya. Gimana Mas Gusti? Macan itu termasuk vertebrata atau invertebrata? Vertebrata. Harimau, singa kan termasuk mamalia, dia kan melahirkan. Jadi dia punya tulang belakang, termasuk vertebrata, ya. Oke, selanjutnya fungsi sirip bagian depan pada ikan. Ya, untuk menggerakkan tubuh ikan ke arah depan, belakang dan memutar, ya. Jadi fungsi siripnya itu untuk berenang, untuk menggerakkan tubuhnya ke depan, ke belakang dan memutar. Itu adalah fungsi sirip ikan. Selanjutnya, organ gerak pada ubur-ubur. Jawabannya adalah otot, ya. Organ gerak pada ubur-ubur adalah otot. Nah, yang kelima, salah satu ciri-ciri hewan invertebrata. Invertebrata berarti ciri-cirinya adalah tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa invertebrata tadi? Siapa yang tahu contoh hewan invertebrata? Mas Rafif. Siput, belalang, Siput. ubur-ubur, dan cacing. Siput. Ya, betul. Kalau ada yang resen tadi, yang lainnya, coba. Mas Gusti. Apa Mas? Paus. Oke, jadi kalau invertebrata seperti yang disebutkan Mas Rafif tadi, apa siput, lalu ada ubur-ubur, belalang, itu adalah invertebrata. Dia tidak punya. Cacing tadi belum, Us. Iya, cacing juga. Cacing itu termasuk invertebrata atau vertebrata ya? Invertebrata, Us. Dia pakai kaki perut. Invertebrata, Us. Perut ya? Vertebrata atau invertebrata? Ayo. Invertebrata, dia pakai perut, Us. Nggak punya tulang belakang. Invertebrata. Yang ular walaupun dia pakai perut, dia juga punya tulang belakang, ya. Walaupun dia melata, itu vertebrata. Ternyata cacing itu termasuk vertebrata atau invertebrata ya. Bentar, Ustazah cari dulu. Kalau cacing itu cara berkembang biaknya itu tinggal memotong dirinya saja, Us. Ntar muncul sendiri, Us. Cara berkembang biak ya. Ini cara bergeraknya. Cara bergeraknya mengerut dan memanjang, Us. Melakukan kontraksi dan relaksasi. Alat geraknya itu adalah perut ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Sekarang kita bahas IPS. IPS kemarin sudah Ustazah jelaskan tentang kondisi geografis Indonesia. Yang kata Mas Rafif materinya sangat banyak ya. IPS-nya. Kalau IPS itu memang harus hafalan. Jadi kalian harus rajin-rajin membacanya biar semakin hafal ya. Dengan kalian sering membaca, maka akan hafal tentang
kondisi geografis Indonesia. Kemarin Ustazah jelaskan kalau secara geografis Indonesia itu ada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan dengan dua benua Asia dan Australia. Kemarin ada yang jawab benua Afrika. Berarti itu kurang tepat ya. Yang betul adalah benua Asia dan Australia. Diingat-ingat. Di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik, lalu dua benua Asia dan Australia. Nah, Ustazah ingatkan lagi, kalau penulisan nama negara, nama tempat, itu menggunakan huruf kapital ya nak. Awalan ini, huruf yang depan itu pakai huruf kapital ya. Negara Indonesia berarti N sama I-nya juga huruf kapital ya. Oke. Selanjutnya kalau secara astronomis negara Indonesia membentang antara 6 LU sampai 11 LS dan 95 BT bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau Indonesia itu seperti yang lagu. Dari Sabang sampai Merauke, jajar pulau-pulau. Nah, karena lautnya luas, ya, berarti namanya kemarin negara apa? Indonesia itu maritim. Negara maritim. Ya, maritim semuanya sudah hafal. Karena Indonesia mempunyai laut yang luas, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, maka Indonesia disebut negara maritim ya. Kemarin negara kepulauan. betul. Kemarin ada lagu ini, kalau kau suka hati tepuk tangan, ya kan? Masih ingat? Ayo kita nyanyi sama-sama. Bisa dinyalakan mikrofonnya semua. Kita nyanyi sama-sama biar semakin hafal tentang lagu geografis. Kondisi geografis Indonesia. Hitungan ketiga nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Letak geografis Indonesia di antara dua benua bujur timur. Ya, jadi lagunya ini dinyanyikan terus biar kalian semakin hafal tentang kondisi geografis Indonesia. Halo, cacing termasuk invertebrata atau vertebrata? Dia tidak punya tulang belakang. Tapi punya reptil. Oke, ini ada Ustazah Zara. Ada Ustazah Zara ya. Halo anak-anak. Nah, kata Ustazah Zara, kalau cacing itu termasuk invertebrata. Jadi dia tidak punya tulang belakang. Dia itu termasuk hewan yang lunak. Nah, kalau ular dia termasuk reptil. Jadi masuknya vertebrata. Karena ular memiliki tulang belakang yang sangat kuat, beda sama cacing. Nah, terima kasih Ustazah Zara. Nah, sudah dijelaskan ya, kalau cacing itu tidak punya tulang belakang ya, karena dia tubuhnya lunak. Sedangkan ular, dia walaupun dia sama-sama melata, tapi dia punya tulang belakang.
Jadi kalau ular termasuk vertebrata. Oke. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, ini soal IPS yang kemarin. Letak geografis Indonesia. 100 Taus. Ya, Kut Mas Rafif. Letak geografis Indonesia itu di antara dua benua apa? Asia dan Asia dan Australia. Australia. Kut Mas Muhammad. Ya, jadi jawabannya Asia dan Australia untuk nomor 1. Lalu nomor 2, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, maka negara Indonesia disebut negara Maritim. Ya, maritim. Kemarin ada yang typo, ada yang salah juga, nulis maritim. Yang betul maritim ya, yang betul maritim. M ya, pakai M, maritim. Oke. Sekarang nomor 3, selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera adalah selat Sunda. Sunda. Sunda itu adalah selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, nomor 4, batas sebelah selatan Pulau Jawa adalah Samudra Hindia. Nomor 4, selatan itu bawah ya. Bawah Pulau Jawa itu nggak ada daratan, ya, semuanya lautan. Nah, lautnya namanya adalah Samudra Hindia. Oke, lanjut untuk nomor 5. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Kok namanya kok bisa kalian itu ya? tulis Malaysia bisa juga dia. Oke, sekarang kita bahas SBDP. Ini nanti sampai jam 10. Ya, nanti ada bahasa Inggris. Jadi ini nanti review tematik sampai setengah 10. Setelah itu ada bahasa Inggris sama Ustazah Ocha. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan untuk SBDP. Ya, tentang gambar cerita. Nah, kemarin juga ada yang perlu dikoreksi sama Ustazah, latihan soalnya, nanti kita bahas. Sekarang Ustazah ingatkan dulu, Ustazah review. Untuk gambar cerita, artinya adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi bacaan atau teks. Ini arti dari gambar cerita. Tujuan gambar ilustrasi memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Selanjutnya, fungsi gambar cerita memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah artistik dan keindahan. Itu adalah fungsi gambar cerita. Nah, langkah membuat gambar cerita. Langkah membuat gambar ilustrasi atau gambar cerita. Yang pertama adalah menentukan gagasan atau menentukan ide. Jadi sebelum menggambar, kamu harus menentukan idenya dulu. Gagasannya dulu tentang apa, ceritanya gimana, suasananya gimana, tokohnya siapa saja. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, kemarin ada soal rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan, jawabannya adalah sketsa. Kemarin masih ada yang menjawab
gambar cerita. Kurang tepat ya. Yang tepat adalah, yang betul adalah sketsa. Nah, kalau membuat sketsa itu biasanya menggunakan pensil agar mudah dihapus. Jadi membuat sketsa dulu, gambar, kan rancangan gambar belum gambar jadi, maka menggunakan pensil dulu biar mudah menghapusnya. Nah, kalau sudah sketsanya sudah jadi, baru kita beri warna agar menarik ya. Yang terakhir adalah memberi warna. Selanjutnya corak gambar cerita. Kemarin ada banyak, ada berapa kemarin? Yang pertama gambar realis, namanya real, realis berarti nyata, sesuai dengan bentuk aslinya. Gambar yang sesuai dengan bentuk aslinya namanya realis. Contohnya lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Lalu ada gambar kupu-kupu di sini. Nah, selanjutnya adalah karikatur. Gambar yang melebihi Suaranya putus-putus. pesawat. Suaranya putus-putus, Us. Oh ya, Ustazah ulangi, oke. Selanjutnya adalah karikatur. Kalau karikatur itu gambar yang melebih-lebihkan. Contohnya seperti ini. Kepalanya dibesarkan, badannya kecil. Itu contoh dari gambar karikatur. Selanjutnya kartun. Kalau kartun itu gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Biasanya tokohnya bisa tumbuhan, bisa binatang, dan bisa manusia. Contohnya seperti ini, Mickey Mouse, ini kan tikus, ya kan? Atau ini, apa ini? Tom and Jerry termasuk kartun bukan, Us? Iya, Tom and Jerry termasuk kartun. Ada kucing sama tikus, ya. Dia kan gambar yang fungsinya menghibur atau humor. Oke, selanjutnya gambar dekoratif. Kalau gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk aslinya tanpa menghilangkan ciri-cirinya. Jadi hati-hati ya. Kalau realis tadi gambar sesuai bentuk aslinya, nyata. Kalau karikatur gambar yang melebih-lebihkan, diubah objeknya. Lalu kalau kartun dia berisikan humor atau menghibur. Bisa berupa tokoh binatang atau manusia, bisa juga tumbuhan. Nah, kalau dekoratif ini mengubah bentuk aslinya tapi ciri-cirinya itu tidak dihilangkan. Misalnya ini ada gambar gajah, walaupun sudah dihias tapi dia tetap punya gading, punya belalai, telinganya lebar, kakinya 4. Ini contoh gambar dekoratif. Atau ini kucing, dia tetap punya kumis, telinganya 2. Jadi walaupun sudah dihias, tapi tidak dihilangkan ciri-cirinya ya. Ini gambar dekoratif. Oke, selanjutnya adalah komik. Kalau komik itu serangkaian gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu cerita. Jadi gambarnya ada banyak, ini namanya komik ya. Nah, selanjutnya kita review matematika. Kalau matematika, kalian harus menghitungnya dengan teliti. Perkaliannya, pembagiannya, menghitungnya harus teliti ya. Nah, kalau hasilnya nanti bisa disederhanakan, kalian sederhanakan dulu ya. Kalau pembilangnya yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, harus disederhanakan dulu menjadi pecahan campuran ya. Oke. Nah, yang pertama menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Ingat, kalau penyebutnya sudah sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Yang atas saja ya yang dijumlahkan. Kalau ada
penjumlahan penyebutnya sama. Oke? Selanjutnya, kalau penyebutnya tidak sama, harus mencari KPK. Kenapa sih Us harus mencari KPK? Nah, biar nanti pecahannya sederhana. Kalau misalnya ini 5 sama 4, bisa juga sebenarnya penyebutnya ini 40. Bisa juga, tapi nanti pembaginya jadi besar kan. Jadi kalau KPK itu kan lebih kecil, biar membaginya hasilnya lebih kecil. Nah, kalau 20 ini contohnya dibagi lalu dikali ya, dibagi lalu dikali atasnya. Hati-hati untuk menghitung ini, menyamakan penyebutnya. Nah, kalau seperti ini kan pembilang lebih besar dari penyebut. Kalian sederhanakan, kalian ubah menjadi pecahan campuran. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau nggak mencari KPK, kalian hanya mengalihkan ini 15 sama 10, bisa sebenarnya. Kalian penyebutnya 150, ya kan? Tapi nanti baginya gini jadi besar, angkanya jadi terlalu besar. Ya kan? Makanya Ustazah sampaikan kita menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. Jadi harus latihan lagi mencari KPK ini. Nah, kalau bisa disederhanakan pecahannya, hasilnya ini, hasil akhirnya bisa disederhanakan dulu sampai ke pecahan yang paling sederhana, sampai tidak bisa dibagi lagi. Ya. Gimana Mas Rafi? Nanti soalnya matematika umumnya berapa? Untuk tematik soalnya 25, untuk matematika soalnya 15 soal. Ya, untuk matematika diusahakan punya kertas hitungan ya. Ditulis nomor 1. Pecahannya gimana? Soalnya ditulis dulu, caranya ditulis, hitungnya pelan-pelan, yang teliti. Ya, waktu pengerjaannya terakhir sampai jam 8 malam. Jadi nggak ada waktunya kan? Nggak ada jangka waktunya. Jadi kalau bisa jangan terburu-buru ya. Gimana Mas Faru? Soal matematikanya PHU. Gimana? Soal matematikanya kenapa? PHU. Iya, penilaian harian ini nanti. Jadi nanti Ustazah kirimkan 2 link ya. Yang satu ini linknya tematik, yang satu lagi linknya untuk PH matematika ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Penjumlahan pecahan campuran. Kalau pecahan campuran, menjumlahkannya harus mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. Diubah dulu kalau sudah jadi pecahan biasa, penyebutnya kalau tidak sama disamakan dulu. Nah, caranya ingat hati-hati yang teliti mengubahnya. Dikali dulu lalu ditambah atasnya. Ini adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Hati-hati ya. 2 kali 3 adalah 6. 6 ditambah 1 jadi 7/2. Penyebutnya tetap ya. Selanjutnya nih 45/6. 6 kali 4 dulu. Dikali dulu lalu ditambah. Dikali dulu lalu ditambah. Nah, 6 kali 4 adalah 24 ditambah 5 jadi 29. Penyebutnya tetap. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau matematika harus menghitung ya. Harus menghitung ya. Harus dihitung dulu baru ketemu jawabannya ya. Oke. Selanjutnya pastikan penyebut kedua pecahan sudah sama. Jika penyebutnya tidak sama, samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. Gimana Mas Rifki?
Terus nanti ulangannya gabung sama matematik apa enggak matematikanya itu? Apa dipisah? Sendiri-sendiri Mas, nanti linknya sendiri-sendiri. Ada 2 link. Link yang pertama nanti tematik, link yang kedua itu matematika. Jadi ada 2, sendiri-sendiri ya. Kalian mengerjakannya berarti mengerjakan tematik dulu boleh, mengerjakan matematika dulu boleh, atau di matematika dulu boleh ya. Jadi ada 2 link nanti. Saya print buat belajar. Oke, selanjutnya kalau sudah sama penyebutnya, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja, yang atas saja ya. Lalu kalau hasilnya bisa disederhanakan dulu dengan mencari FPB. Kalau sama-sama genap, bisa kalian bagi dua terus sampai tidak bisa dibagi lagi. Sampai ke pecahan yang paling sederhana. Nah, ini kalau hasilnya penyebut lebih kecil dari pembilang, seperti ini, pembilangnya lebih besar, dijadikan pecahan campuran. Caranya dibagi ya. Hasil baginya ditaruh depan, yang besar itu. Nah, sisanya ditaruh atas. Lalu penyebutnya tetap. Ya. Jadi kemarin yang masih menjawab belum disederhanakan, ini nanti untuk pH-nya jawabannya paling sederhana semua. Jadi misalnya kamu sudah menemukan jawaban tapi di pilihan jawaban tidak ada, berarti kalian harus menyederhanakan dulu sampai ketemu jawabannya di pilihan ganda ya. Gimana Mas Rafif? Enggak, kurang jelas Mas Rafif. Suaranya kurang jelas. Kalau tematik nanti kalau ada yang jawabannya tidak sama dengan yang ada di materi, nanti gimana Us? Pasti ada jawabannya. Kalau yang tematik pasti ada jawaban. Semuanya ada jawabannya. Satu jawaban yang benar. Jadi nanti pilihannya ada A, B, C, D. Kalian cukup pilih satu jawaban yang paling benar. Ya. Oke, Ustazah lanjutkan untuk contoh penjumlahan pecahan campuran. Jadi diubah menjadi pecahan biasa dulu ya, dikali lalu ditambah atasnya. Dikali lalu ditambah atasnya. Nah, kalau sudah jadi pecahan biasa seperti ini, dibagi lalu dikali atasnya ya. Mencari KPK dulu, menyamakan penyebut 3 sama 4. Ini 12. Oke, sudah selesai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang matematika? Tidak. Terus coba Ustazah beri soal ya. Ustazah beri soal matematika. Coba disiapkan dulu alat tulisnya. Buku matematika boleh. Kertas Us punya nyobek kertas. Ya, di kertas hitungan juga boleh. Soalnya berapa Us? 3 aja, 3. Soalnya apa Us? Bentar. Soalnya berapa Us? Soalnya berapa? 3 aja. Bentar, satu-satu dulu. Sudah siap? Siap Us. Oke, soal yang pertama.
Kelihatan belum di layar kalian? Terlihat. Sudah kelihatan ya di layar kalian ya? 1/3 ditambah 2/6. Sebentar tadi terputus. Sudah? Mas Rifki sudah? Sudah. Mas Fuad juga sudah? Sudah. Oke, sebentar. Mas Rifki dulu, jawabannya berapa Mas Rifki? 1/2/3. 1/2/3 us. Us. 1/2/3. Gimana? 1/2/3. Sudah ketemu jawabannya Mas Rifki? Sudah 1/2/3. Oke, disimpan dulu jawabannya. Ya, jawab bersama ya. Di sini 5/3 us. kita bahas bersama. Ini ada 1/3. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dulu ya. 3 kali 1 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah hasilnya adalah 4/6. 4/3, maaf. 4/3. Ya kan? 3 kali 1 sama dengan 3. Ditambah 1 sama dengan 4. Lalu ditambah 2/6. Nah, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. Nah, kalau nggak mencari KPK, ini kan besar ya, 18. Maka kita cari KPK-nya itu, ketemu KPK-nya adalah 6. Nah, 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Lalu 6 dibagi 6, 1. 1 kali 2 adalah 2. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, bisa dijumlahkan pembilangnya saja. 8 tambah 2 adalah 10/6. Nah, di sini ini kan lebih besar pembilangnya daripada penyebut. Jadi kita jadikan pecahan campuran dulu, ya. Jadi 10 dibagi 6 dapatnya adalah 1. Lalu sisa 4. Nah, 1/4/6. Di sini masih bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ya, jadi satunya ini tetap yang dibagi pembilang sama penyebutnya. Jadi ini sudah pecahan paling sederhana. Ya. Oke. Setelah ini akan pembelajaran bahasa Inggris sama Us Ocha ya. Jadi contoh soalnya cukup ini aja. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum Ustazah akhiri. Ada pertanyaan? Sudah siap ulangan ya?
Sudah. Oke, ditunggu linknya. Nanti pukul 10. Insya Allah nanti Ustazah kirim linknya di grup ya. 2 link. Yang satu linknya adalah link ulangan tematik, PH tematik. Sedangkan link yang kedua adalah PH matematika. Kerjakan yang teliti, tidak usah buru-buru ya. Mengirimnya cukup 1 kali saja. Nanti kalau kalian mengirimnya 2 kali, Ustazah pilih ngirim yang pertama, yang paling awal ya. Jadi mengirimnya cukup 1 kali saja. Jangan lupa harus setelah menjawab selesai ya. Oh, suaranya tidak jelas. Suaranya nggak jelas. Ya, sebentar. Oh, suaranya putus-putus. Oh, sudah ada suaranya. Oke, gimana? Sudah jelas ya? Sudah. Oke. Jadi semangat belajarnya, masih ada waktu untuk belajar dulu baru mengerjakan PH-nya. Kerjakan dengan jujur dan teliti ya. Ya, Oke. Kalau sudah ada pertanyaan, Ustazah akhiri untuk review tematik hari ini ya. Semoga nanti kalian semua lancar dalam mengerjakan PH, mendapatkan nilai yang bagus dan berkah pastinya ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, tertib ibadahnya ya, tertib ibadahnya juga. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kameranya dinyalakan dulu semua karena tadi kan masih ada yang belum hadir. Sekarang insya Allah semuanya sudah hadir. Ayo kameranya dinyalakan dulu. Senyum yang paling manis, yang paling lebar. Mas Izam, Mbak Air, Mbak Revi, kameranya bisa dinyalakan. Mas Fahru, kameranya dinyalakan dulu. Sebentar. Ya, kameranya dinyalakan dulu Mas Fahru, Mbak Silvi, Mbak Air, Mas Gusti. Oke. Senyum yang paling lebar. Oke. Sebentar ya, tunggu Us Ocha dulu. Jangan di live dulu ya. Ustazah panggilkan Us Ocha dulu. Prima kemana ya, Ki? Mas Gusti. Kirapi, iki Mas. Bening sekali. Oke, halo semuanya. Bisa dengar?
Bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa, Us. Bisa Us. Ya. Bisa, Us. Oke, Bisa Us. share screen. Boleh David. Gimana? Oke, ini silahkan dibaca terlebih dahulu. Kelihatan nggak? Oke, Ustazah bukan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, students. Good morning. Jadi semangat jawabnya gini. Good morning, students. I am very well and amazing. Gitu ya. Dan lebih semangat lagi kan 2 jam siang udah ngantuk. Coba sekali lagi ya. Good morning, students. How are you today? I am very bad. Amazing. Oke, good. Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan ke before we open our class today, let's reciting basmalah together. Bismillah. Before we going to before we going to learn about topic today, please read this text. Coba dibaca teksnya yang sudah Ustazah share ya. Waktunya 1 menit. Siap? Ya, 1 menit aja. Dimulai dari sekarang. You can start now. Baca atau Us? Ya, dibaca saja, nggak usah ditulis. Dibaca saja. Baik, seperti Cristiano Ronaldo. Oke, jangan lupa semua kamera dinyalakan ya. Biar Ustazah hafal. Ya, yang belum. Oke. Sudah selesai membacanya? Sudah. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua membacanya, sekarang kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Nanti yang pertama Ustazah akan mencontohkan bagaimana membaca dengan pronunciation yang baik. Nanti selama Ustazah membaca, nanti Ustazah akan membaca satu kalimat. Oke?
Setelah itu nanti kalian ikuti dengan pronunciation yang bagus. Ya, nanti bergantian. Kalau Ustazah yang baca, mikrofonnya di-off-kan dulu. Nanti baru Ustazah bilang repeat after me, baru mikrofonnya dinyalakan. Oke, are you ready? Oke, semuanya dinyalakan ya. Oke, we start now. Read the text carefully. Bacalah teks berikut ini dengan teliti. My name is Gilang Pradana. My name is Gilang Pradana. Oke, now repeat after me. 1, 2, 3, go. My name is Gilang Pradana. Okay, good. Next, my friends call. Gilang Pradana. Okay. Okay, now gilirannya Ustazah lagi. Yang lainnya silent please. Okay, silent please. Okay. My friends call me Gilang. My friends call me Gilang. Now repeat after me. 1, 2, 3, go. My friends call me Gilang. Okay, good job. To the next. Okay, we're going to the next sentence. My hobby is playing football. My hobby is playing football. Repeat after me. 1, 2, 3, go. Okay, good job. Nah. Okay, we're going to the next sentence. I like it very much. I like it very much. Now repeat after me. 1, 2, 3, go. I like it very much. Okay, very much. Much. Ya, pakai c. Bukan pakai sh, tapi pakai c. Okay, good. Now, it is interesting and it can make my body healthy. It is interesting and it can make my body healthy. Repeat after me now. 1, 2, 3, go. It is It is interesting and it can make my body healthy. Okay, good. Okay, good. My body ya, bukan body tapi pakai body. Good. Now, I usually play football on a Saturday and Sunday afternoon. I usually play football on a Saturday and Sunday afternoon. Repeat after me. 1, 2, 3, go. I usually play football on Saturday afternoon. Okay, good. Okay, sekarang ganti Ustazah lagi ya. I play it in the field with my friends. I play it in the field with my friends. Repeat after me now. I play it in the field with my friends. I play it in the field with my friends. Okay, good. Okay, good. Now we continue. We just need a ball to play it. We just need a ball to play it. Now repeat after me. to play it someday. I want to play a famous football player just like Cristiano Ronaldo. Someday. Okay. Messi. Okay, now next. We just need, someday I want I a like football player. Someday I want to be a famous
football player, just like Cristiano Ronaldo. Now, please repeat after me. Someday, I want to be a football player just like Ronaldo. Oke, di sini bacanya famous. Oke. Di sini ada kata famous, bacanya famous. Famous. Artinya terkenal. Oke, sekarang Ustazah mau menunjuk satu-satu untuk mengartikan teks ini. Satu kalimat. Sebelum Ustazah tunjuk, mungkin ada yang mau angkat tangan. Saya mau mencoba mengartikan kalimat Saya tidak mau. Harus mau. Mau. Kan ini gampang gini. Kalimat pertama kan Saya gampang. tidak mau. Nanti yang nggak mau aja tunjuk ya. Mau. Biasanya itu malu. Ini. Ada yang atas nama ini. Mas Eko akunnya Eko Suciantoro. Mas Leksa. Coba Mas Leksa. Yang pertama, yang lainnya di-mute dulu ya. Selain Mas Oke, aku gak mau. Dimatikan dulu. Oke, Mas Leksa. Kalimat yang pertama. Iya, Mas Leksa. Diartikan yang kalimat pertama, my name is Gilang Pradana. Namaku adalah Gilang Pradana. Temanku memanggil. Oke, good job Mas Leksa. Oke. Next. Kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga ganti. Yang selain Mas Leksa. Siapa yang mau ini? Civi Prima siapa ya? Akunnya atas nama Civi Prima. Ini Ananda siapa ya? Bisa dinyalakan? Mas Rifki. Mas Rifki Arya ya? Oh, Mas Gusti. Oke, Mas Gusti. Next, Mas Gusti. My hobby is playing football. I like it very much. Coba diartikan Mas Gusti. Hobiku adalah bermain sepak bola. Oke, pintar. I like it. Aku sangat suka. Oke, good. Oke, thank you Mas Gusti. Kita next. Siapa lagi yang mau mencoba? Raise your hand. Ini. Ini Mas siapa ini? Oke, sebentar ya, Mas Ega. Atas nama akunnya Fitri. Ini Mas siapa? Mas Fuad Us. Mas Fuad. Oke, Mas Fuad. Coba Mas Fuad. Diartikan kalimat selanjutnya. It is interesting and it can make my body healthy. Ini sangat menyenangkan dan ini bisa membuat tubuhku sehat. Oke, good. Kalau kalimat selanjutnya, saya biasanya bermain sepak bola di hari Sabtu dan Minggu siang. Pintar. Oke, good job Mas Gusti. Mas siapa tadi? Mas Fuad. Thank you so much. Lagi selain Mas Fuad ada lagi yang mau mencoba? Raise your hand please. Mas Milano Ezar. Okay. Mas Ezar angkat tangan Mas Ezar. There is Mas Ezar. Oke, halo Mas Ezar. Oke, ini dia Mas Ezar. Kalimat selanjutnya ya Mas Ezar. I play it in the field with my friends. Artinya apa Mas Ezar?
I play, saya bermain. Saya bermain Sepak bola. sepak bola di lapangan bersama teman-temanku. Oke. Selanjutnya, we just need, sorry, ini kurang need EET. We just need, kita hanya membutuhkan apa? A ball to play it. Membutuhkan apa? Ya, membutuhkan bola untuk bermain sepak bola. Oke, next. Ada yang tahu artinya famous? Famous di sini? Terkenal. Terkenal. Player artinya? Pemain sepak bola. Iya, pemain sepak bola. Suatu saat aku mau atau aku ingin menjadi pemain sepak bola yang terkenal. Seperti siapa? Seperti Cristiano Ronaldo. Nah, di sini ada nggak yang kira-kira punya hobi sama kayak Gilang? Sukanya sepak bola. Ada yang suka? Gaus. Oke, coba kalau Mbak Sabita sukanya apa? Hobinya apa Mbak Sabita? Hansa. Gimana? Bersepeda. Gaus. Oke, thank you Mbak Sabita. Coba kalau Mas Rafif sukanya hobinya apa? Gimana? Bersepeda juga? Oke. Nah, today kira-kira ada yang bisa menebak hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang apa? Di sini ada football. Gimana? Hobi. Ya, hobi. Learn about hobby. Nah, di sini ada beberapa macam hobi. Apakah ini? Sepak bola. Ada yang tahu how to say sepak bola dalam bahasa Inggris? Football. Football. Oke. Contoh kalimatnya, they like playing football. Repeat after me. Ikuti setelah Usocha. They like playing football. They like football. That's good. Oke. Nah, bermain badminton. How to say in English? Bermain badminton adalah playing badminton. Badminton. Ya. Tonnya badminton digantinya E. Badminton. Oke, contoh kalimatnya, they like playing badminton. Coba repeat after me. They like playing badminton. Oke, good. Next. What is it? Bernyanyi. How to say bernyanyi in English? Singing. Singing. Ya, good. Oke, contoh kalimatnya adalah she likes singing a song. Repeat after me. She likes Singing a song. Ada yang suka singing a song? Ada yang suka di rumah? Ini lagi apa sukanya nyanyi-nyanyi di rumah? Sukanya saya makan. Gaus. No? Oke. Gaus. Oh, kan bernyanyi di rumah. Di rumah aja. Oke, next. Saya di rumah itu rebahan terus. Oke. Ini menari. How to say menari in English? dancing. Dancing. Ya. Contoh kalimatnya, I like dancing. Coba repeat after me. I like Like dancing. dancing. Dancing.
Okay, good. Next. Going to the next slide. Okay, memasak. Ini biasanya cooking. Yes, good. Ya, Us biasanya masak telur, Us. Masak telur, wah suka ini. Gak kosong. Aduh, gimana ini? Nah, ini kan lagi di rumah. Belajar sama bunda harus masak biar nggak kosong. Masak yang simpel-simpel aja. Oke, continue ya. Oke, itu contoh kalimatnya. Nah, ini dia. Ibuku suka memasak. My mother likes cooking. Repeat after me. My mother likes cooking. Okay, good job. Okay, next. Memancing. Fishing. Memancing in English. Fishing. Fishing nggak pernah mancing, Us, tapi cuma sampah. Tapi ribuan sampah. Fishing. Ya. Karena PPKM jadi fishing-nya nih di aplikasi game aja ya. Nah, contoh kalimatnya yaitu my father. Okay. Please, silent please. My father's like fishing. Ayahku suka fishing. Memancing. Good. Next slide. Ada berenang. How to say berenang in English? Swimming. Swim. Yes, good. Swimming. Ya, contoh kalimatnya I like swimming. Coba repeat after me. I like swimming. 1, 2, 3. Okay, good. Next. Nah, ini yang suka bersepeda. How to say bersepeda in English? Cycling. Cycling. Yeah. Example, I like cycling. Repeat after me. 1, 2, 3, go. I like cycling. Okay, good. Cycling. Tadi Mas Raf suka cycling ya? Nah, ini ya. Mengoleksi perangko. Ada yang tahu how to say in English mengoleksi perangko? Ya, philately atau collecting stamp. Ya, collecting stamp. Contoh kalimatnya yaitu philately is my hobby atau my hobby is collecting stamp. Hobiku mengoleksi perangko. My hobby is collecting stamp. Oke, next. Nah, ini ada bermain catur. How to say bermain catur in English? Playing chess. Ya, betul. Playing chess. Playing chess. Contoh kalimatnya, they like playing chess. Repeat after me. They like playing chess. Okay, good. Now, ini adalah expression untuk menanyakan hobi kepada teman kalian. Nah, di sini akan Ustazah kasih contoh cara membacanya dengan benar ya. Okay, now repeat after me. Ikuti setelah Ustazah. Do you like singing, Lia? Yes, I do. Or no, I don't. Repeat after me. 1, 2, 3, go. Do you like singing, Lia? Mhm. Do you like singing, Lia? Mhm. Yes. Yes, I do. Wow. No, I Okay. amazing. Amazing. Oh God. Ada yang tahu nggak artinya apa ini? Do you like singing? Apakah suka Artinya apa? bernyanyi, Lia? Apakah kamu Ya, betul. dalam rumah? Betul. Oke. Kalau kamu suka bernyanyi ya, bentar ya, Ustazah mood dulu. Nah, untuk pertanyaan do you itu jawabannya selalu yes. Kalau nggak gitu
no. Antara yes dan no, tidak boleh selain itu. Jadi kalau ada pertanyaan pakai do, jawabannya hanya ada dua, yes atau no. Oke, Ustazah akan coba tanya ke salah satu dari kalian secara random ya. Ini tanggal 23. Ustazah mau tanya ke Mas Fakhrudin Hisham. Ada? Ada. Oke, Mas Fakhrudin Hisham. Oke. Ini panggilannya Mas Fahru. Oke, Mas Fahru, do you like cycling? Yes, I like. Yeah, okay. Now, Mas Fahru, please ask to Mas Rafif. Mas Fahru tanya ke Mas Rafif, terserah, hobinya terserah. Boleh, Mas Rafif suka berenang, Mas Rafif suka sepak bola, terserah. Nanti yang jawab Mas. Coba. Mas Rafif suka membaca. Oh, in English, jangan in Indonesia dong. English. Ayo, do you like reading, Mas Rafif? Do you like reading, Mas Rafif? Do you like reading? Ya, do you like reading atau writing? Menulis sama membaca, Mas Fahru? Membaca. Membaca. Do you like reading, Mas Rafif? Oke, yes I do. Oke, katanya Mas Rafif ya. Ini suaranya masih ngedelay. Oke, bisa dengar jelas suaranya Mas Rafif? Tidak jelas suaranya, Us. Coba. Sekali lagi, Mas. Yes, I like. Ya, betul. Jawabannya ya. Oke, thank you, Mas Fahru. Sekarang waktunya Mas Rafif. Mas Rafif tanya ke absen atasnya siapa ya? Mas Gusti. Where is Mas Gusti? Mas Gusti. Halo, Mas Gusti. Halo. Ini ya? Oke, ini Mas Gusti. Coba. Do you like playing badminton, Mas Gusti? No. No, Okay, no, I don't. Okay, now Mas Gusti. Thank you, Mas Rafif. Mas Gusti, please ask to siapa ya? 20. Mas Rifki Arya, ada Mas Rifki Arya? Where is Mas Rifki Arya? Aku. Ini gimana nih Rifki Arya ini? Mas Rifki, nah ini dia. Oke, Mas Gusti, please ask to Mas Rifki. Ditanyain, Us. Yeah, do you like blah blah blah? Do you like swimming? Apa, Mas Gusti? Do you like swimming? No. No, No, I do. I don't. Oke, good. No, I don't. Nggak suka berenang, Mas Rizky ini. Oke, sekarang gimana? Aku suka renang. I like swimming. Oh, do you like swimming? Oh, suka swimming ya? Ya, Us. Oke, thank you Mas Gusti. Sekarang ganti Mas Rifki tanya ke nomor absen berapa ya? Ini bulan Juli berarti ke-7. Mbak Zakira. Oke. Terus Mbak Zakira. Nah, ini dia Mbak Zakira. Oke, Mas Rifki tanya ke Mbak Zakira. Do you like bla bla bla? Do you like cooking? Oke. Do you like cooking?
Oke, Mbak Zakira suka masak. Masak apa Mbak Zakira? Suka masak apa? Telur? Oke, thank you Mas Rifki. Now Mbak Zakira please ask to sekarang hampir jam 10 ya. Oke, berarti absen 10. Absen 10 Mas Aizar. Mana ya Mas Aizar? Mas Aizar, where are you? Ada? Mas Aizar? Can you hear my voice? Bisa dengar suaranya Ustazah? Halo Mas Aizar? Oke, karena mungkin masih nge-delay, Ustazah ganti ya. 10 ditambah 7. Mas Rifki Arya lagi. Berarti naik. Mbak Revi aja, Mbak Revi. Nah, ini dia Mbak Revi. Halo Mbak Revi. Oke, sekarang Mbak Zakira tanya ke Mbak Revi. Do you like bla bla bla? Do you like drawing? Drawing, menggambar? Yes, I like it. Oke, ya. Mbak Revi suka gambar. Oke, thank you Mbak Zakira. Next, di atasnya Mbak Zakira ada Mas Bill. Mbak Evi tanya ke Mas Bill. Ini dia. Oke. Halo Mas Bill. Mbak Revi tanya ke Mas Bill. Do you like bla bla bla? Do you like playing chess? Oke. Do you like playing chess, Mas Bill? Oh, Mas Bill kemana? Halo Mas Bill? Where is Mas Bill? Oh, Mas Bill sepertinya sinyalnya. Oke, sambil kita tunggu, kita ganti ya. Setelah Mas Bill ada Mbak Zahra. Mas Bill sembunyi mungkin. Ada? Mungkin sinyalnya masih nge-delay. Mbak Zahra ada? Mbak Zahra? Mbak Zahra Valeri? Halo, Mbak Zahra, can you hear my voice? Yang lainnya, kameranya dinyalakan semua, nak. Mbak Zahra? Where is Mbak Zahra? Oke, mungkin Mbak Zahra lagi ini ya. Masih nge-delay juga mungkin. Oke, sambil menunggu Mbak Zahra juga. Mbak Air, ada kan Mbak Air? Mbak Air? Oke, ada. Terakhir, Mas Afaf. Mbak Afaf, Us. Bukan Mas Afaf, Us. Gak ada Mas Afaf. Oh, Afaf. Oh, sorry. Afaf Rohana. Ada? Ini ya? Ini Mbak Afaf? Betul? Bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa dengar suaranya Ustazah? Halo Mbak Afaf? Oke, ini tadi dari Mas Bill ya. Mas Bill hilang. Oh, dari Mbak Revi berarti. Mbak Revi tanya ke Mbak Afaf. Do you like apa? Dancing, singing, cycling? Do you like
Ayo, Mbak Revi, coba. Gimana Mbak Revi? Yang keras Mbak Revi? Do you like singing? Oke, do you like swimming? Jawabnya yes atau no? Okay. Yes, I like. Okay, Mbak Alfa, good job. Mbak Revi, good job. Oke, next. Sekarang Mbak Alfa. Mbak Alfa tanya ke ini, Mas Izam. Oh, Mas. Oke. Mbak Alfa tanya ke Mas Izam. Do you like jogging, apa, writing, apa, reading? Oke, Mbak Afaf, speakernya nggak bisa ya? Ini ada pertanyaan dari Mbak Afaf. Do you like fishing, Mas Izam? No, I don't. Oke, no, I don't. Thank you, Mbak Afaf. Oke, sekarang Mas Izam coba tanya ke Mas Java. Adakah Mas Java? Mas Java sudah join? Ada Mas Java? Where is Mas Java? Gak ada, Us. Oh, nggak ada. Oke, next. Di sini yang belum Ustazah panggil? Ini nih. Mas, atas nama Bagus Lukman. Ini Mas siapa? Itu Mas Zaim, Us. Mas Zaim, oke. Mas Zaim, berarti tadi Mas Izam tanya ke Mas Zaim. Ayo, Mas Izam. Do you like playing badminton? Okay. Do you like playing badminton? Coba Mas Zaim. Yes, I do. Okay, good. Yes, I do. Good. Oke. Nah, semuanya sudah paham ya penggunaannya do you like? Sudah paham? Sudah. Pertanyaan do, jawabannya ada berapa? Dua. Ada dua. Oke. Nah, sekarang coba kalian membuat kalimat. Boleh I like kayak yang tadi. Enggak. Ini. They like playing chess. They like playing chess. Coba kalian membuat kalimat di buku tulis tentang ini. Fishing, coba. Jangan sama kayak ini. Kalian buat sendiri. Nah, ini dia. Please make attention. Gimana? Di buku tulis. Iya, di buku tulis. Coba buat satu kalimat. Ya, di buku tulis bahasa Inggris. Membuat satu kalimat. Tentang ini, memancing. Kita memancing. Boleh pakai. Gimana? Tulis satu kalimat. Nanti kalau sudah ditunjukkan ke Soca. Ada kalimatnya tentang memancing, Us. Ya, tentang memancing. Misal, ayahku suka memancing. Atau kakakku suka memancing. Atau lagi, saya suka memancing. Boleh. Us pakai bahasa Inggris. Ya,
bahasa Inggris. Sudah? Kalau sudah selesai gimana, Us? Ditunjukkan, Ustazah pengen tahu. Punyanya Mas Izam sudah selesai? Sudah. Belum. Mas Izam nulis apa? I like fishing. I like fishing in mana itu? I like fishing. Bolpen ya, Us? Ya, pakai bolpen. Oke, good. Oke, Mas Izam sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Good, thank you Mas Izam. Yang lain, ada yang sudah selesai? Mbak Evi, Mas Rafif, Mas Zaim, Mbak Zakira. Aku, Us. Ini Mas Rizky ya? Kameranya dinyalakan Mas, biar Ustazah tahu. I like Oke, Mas Rizky mana? I like fishing. I? like fishing. Oke, good. Oke, my friend. Like-nya mana? My friend like sudah. fishing. Kurang like ya berarti. Oke, selanjutnya. Thank you. Mas Rifki. Now, Mbak Sabita. They like fishing. Oke, good. Betul. Nulisnya sudah betul. Ada lagi ini Mas Gusti. My father likes fishing. Kurang S. Likes. Ya. Oke, good job. Mana lagi yang sudah? Ini, Mas siapa ini? Sudah, Us. Mbak Zakira, where is Mbak Zakira? Ini Mas Fuad ya? Ya, Us. Oke. Mana? Coba sampean baca ini. My dad like fishing in the beach. Oke, good job, good. Ada indeksnya, wah, good job. Ada lagi yang sudah? Sudah. Belum. Oke, ini. Oke, mana? Sudah? Sudah? Oh, belum. Oke, yang lainnya sambil menunggu nanti dikerjakan biar semakin paham, bisa dikerjakan soalnya. Bentar ya. Lupa, Us. Bentar. Us, saya Ya, gimana? yang ada di materi bagaimana? Nah, yang ada di materi di modul itu kan ada 5 soal. Nah, itu nanti dikerjakan di buku tulis bahasa Inggris. Soal dan juga jawaban. Kalau langsung dikerjakan di kertasnya boleh. Oh, sudah di print? Kalau sudah di print boleh. Bagi yang belum di print, bisa ditulis dahulu. Benar, saja ganti ininya. Dikirim ke Usoja. Ya, betul. Kalau yang sudah selesai, langsung dikirim ke Usoja. Nanti Usoja nilai. Maksimal sampai nanti jam 8 malam. Yang ini ya. I like apa? They like apa? Sampai nomor 5. Gampang kan? Hah? Ini. Oke, any question so far? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham ya semuanya? Sudah. Sekarang maksudnya mau
tahu sedikit. Coba artikan kalimat berikut ini. Nah, coba I like reading a book. Artinya I like membaca buku. Oke, good. Ini Betul dong, Us. gimana? Ini ya untuk review aja, nggak perlu ditulis, nggak perlu ditambah. Review saja. Satu lagi pertanyaannya. Sinta like singing. Sinta like singing. Artinya apa? Sinta menyukai menyanyi. Sinta suka bernyanyi. Betul. Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Oh iya, kalau pertanyaannya do you like, jawabannya ada berapa? Dua. Dua. Apa aja bisa dijawab? Yes, Yes. you, Dan atau no. No. oke, no I don't. Oke, kalau semuanya sudah paham, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Oke, mari kita tutup meeting hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, siap berdoa. Qul jama'atan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana Oke, terima kasih anak-anak hari ini sudah belajar dengan baik. Oke, before we close our class today, let us reciting hamdalah. Jangan lupa bilang hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Thank you for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time. Oke, silakan, boleh yang mau keluar silakan istirahat. Goodbye.